Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ABD Rosid. Saya adalah seorang guru akidah akhlak di Madrasah Aliyah Swasta Kasputuja, Brakas Raas, Sumeneb, Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Darjab Batch 4 tahun 2025 LPTK UIN Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2100125100275. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di madrasah saya, Madrasah Aliyah Swasta Kasputuja, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Praktek pembelajaran kali ini saya melaksanakan pada kelas 10 tentang materi Asmaul Husna dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Pak Guru. Sebelum pelajaran dimulai, kita akan berdoa bersama-sama. Sudah mulai. Sekarang saya akan mengabsen kehadiran kalian. Mungkin nanti ada yang lupa, izin atau sakit. Saya absen nomor 1 Han Haulan. Ya. Kamila. Ya. Asmiati. Ayu Permata. Munawiyam. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita akan menyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Sebelum dimulai, berdiri dulu. Indonesia. Indonesia, kebangsaanku.
persepsi dari saya pada kalian. Coba kita renungi perjalanan hidup kita dalam sehari-hari. Semuanya yang ada di alam semesta itu tidak lepas dari kendali Allah yang Maha Kuasa. Itu menunjukkan betapa Allah itu Maha Perkasa, Maha menguasai. Nah, disitulah sebentar lagi kita akan membahas Asmaul Husna Al-Malik. Kemudian juga anak-anak kita merenung sejenak tentang keadaan alam semesta ini, betapa Allah Ta'ala Maha hebat menjaga semua makhluknya. Tak ada yang bertengkar, tidak kacau balau. Semua itu karena Allah punya nama yang bernama Al-Mu'min, yang menjaga keamanan. Dengan merenungi Asmaul Husna yang akan dipelajari saat ini, maka diharapkan kalian itu akan bertambah keimanan kepada Allah. Juga diharapkan buah dari pembelajaran Asmaul Husna sebentar lagi yang akan kita pelajari, kalian juga akan bertambah cinta kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang layak untuk dicintai, dan Allah lah zat satu-satunya yang menguasai, yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang positif, terutama pada kesempatan pagi hari ini. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Ini perlu dipahami oleh kalian semua bahwa setiap langkah kita pasti mempunyai tujuan. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian sebagai peserta didik mampu untuk memahami, bukan hanya memahami, tetapi mampu menjelaskan tentang Asmaul Husna, khususnya Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Itu baru tujuan yang pertama. Dilanjut lagi tujuan pembelajaran yang kedua. Kalian sebagai peserta didik harus mampu menunjukkan sikap beriman kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara meyakini kesempurnaan sifat-sifat yang terkandung dalam Asmaul Husna. Kemudian anak-anak, tujuan yang ketiga, kalian sebagai peserta didik itu mampu untuk mengidentifikasi dan meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika kalian di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, kalian sebagai peserta didik itu mampu untuk membiasakan akhlak yang mulia. Itulah anak-anak tentang tujuan pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, agar hati dan pikiran kita lebih fresh dan lebih segar, lebih baik, kita akan melakukan ice breaking. 1, 2, 3.
kita masuk kepada acara ini. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Tentu kalian sudah sedikit mengetahui tentang Asmaul Husna. Saya mau bertanya sebagai pertanyaan pemantik dari saya kepada kalian. Apa sih yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ya. Setahu saya Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Oke. Apakah masih ada yang lain? Asmaul Husna itu apa? Silakan. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah yang berjumlah 99 dan menggambarkan sifat kesempurnaan baginya. Bagus. Selanjutnya anak-anak dipersilahkan. Apakah masih ada yang lain? Saya Pak. Ya. Asmaul Husna adalah nama-nama ayat Allah yang bagus sekali yang menunjukkan betapa Allah itu sayang, adil, kuat dan mengetahui segala sesuatu. Oke. Bagus. Jawabannya sangat tepat sekali. Kemudian anak-anak, pertanyaan kedua sebagai pertanyaan penanti dari saya kepada kalian, kapan sih dianjurkan untuk membaca Asmaul Husna? Yang bisa menjawab? Pak. Ya. Kita dianjurkan membaca Asmaul Husna kapan saja, terutama saat berdoa, setelah sholat, atau ketika membutuhkan ketenangan hati. Bagus. Ada lagi anak-anak? Ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Membaca Asmaul Husna sangat dianjurkan ketika berpikir, saat memulai aktivitas penting, ketika merasa gelisah, serta ketika memohon sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus. Apakah masih ada yang mau menjawab? Tidak ada Pak Guru. Bagus, ada. Sekarang pertanyaan terakhir saya kepada kalian sebagai pertanyaan pemantik. Kenapa kita itu sangat dianjurkan untuk meneladani nilai-nilai Asmaul Husna? Dipersilahkan yang mau menjawab. Saya Pak. Ya, silakan. Nilai Asmaul Husna membuat kita merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani hidup yang lebih baik. Oke. Selanjutnya anak-anak yang mau menjawab. Ya. Agar kita terbiasa berbuat baik, membantu orang lain, dan menjaga hati, dan itulah ajaran dari sisi Tuhan Allah dalam Asmaul Husna. Oke. Apakah masih ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Oke, bagus. Selanjutnya anak-anak, kita akan melihat dan menyaksikan video pendek sebagai bahan agar kalian renungi, agar kalian pahami. Dipersilahkan agar ditonton baik-baik dan disimak baik-baik. Asmaul Husna dan arti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan belajar tentang 5 Asmaul Husna dan arti. Setelah belajar materi ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Sebelum lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Nama tersebut terdapat di dalam Al-Quran, jumlahnya ada 99 Asmaul Husna. Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu
Subhanahu wa Ta'ala Dia Al-Malik berarti Maha Raja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan pemberi rezeki. Allah yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh penentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, memuliakan orang yang terhina, menyenangkan orang yang mulia, berdoa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, selamat, dan rahmat. Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia memiliki tunggal segala kemuliaan, dan Dia memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendaknya, seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendaknya pula seseorang dapat menjadi mulia. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya atau perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Tuhan yang maha tinggi dan tidak sedikitpun makhluknya mampu menggapai ketinggian zatnya. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk terlihat dalam segi yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmatnya. Al-Qudus. Al-Qudus memiliki arti maha suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mensucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Assalam. Assalam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sejahtera dan maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah Allah selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan pada hamba-hambanya. Assalam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan. Kedamaian adalah padamnya api permusuhan yang disertai dengan bertanamnya kecintaan dan kasih. Di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan salam penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'min. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman kepada seluruh makhluk. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup. Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita, seperti keluarga, tetangga, dan teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rasa aman bagi orang-orang yang takut kepadanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Materinya sudah selesai. Barusan sudah kalian lihat dan tonton bersama tentang Asmaul Husna. Ada berapa tadi yang dibahas? Dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Selanjutnya anak-anak, Pak Guru akan memberikan tugas kelompok. Masing-masing kelompok harus memilih satu di antara 5 dari Asmaul Husna. Kemudian masing-masing kelompok memberikan makna
KPG tugas kelompok dipersilahkan kepada kalian untuk mengerjakan tugasnya, tugas kelompok ini. Sekarang dipersilahkan kepada semuanya untuk mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Saya akan meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Sekarang saya meminta agar kalian masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil tugas kelompoknya masing-masing. Yang pertama, saya minta kepada kelompok A untuk maju ke depan teman-temannya dan salah satunya mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Kepada kelompok A dipersilahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami memiliki asmaul husna, salah artinya zat yang maha memberi keadaan. Adapun maknanya adalah Allah adalah sumber keselamatan, keamanan, dan kedamaian, dan semua rasa aman itu datang darinya. Kemudian bentuk perilaku meneladani asmaul husna salam. Satu, mengucapkan salam kedamaian seperti menyapa dengan ramah dan tidak membuat keributan. Dua, menghindari pertengkaran di jalan damai saat terjadi perselisihan. Tiga, perbuatan baik kepada orang lain sehingga orang merasa aman berada di dekatnya. Itu saja teman-teman yang bisa kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Dari kami, kiranya ada kesalahan, mohon maaf dan dibetulkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya minta kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B mohon izin untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Sudah mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Pak Guru. Kami mohon kepada teman-teman untuk mendengarkan dan menyimak presentasi kami. Kelompok kami memiliki asmaul husna al-husna yang artinya maha perkasa. Adapun maknanya adalah Allah itu maha perkasa dan tidak ada yang dapat mengalahkannya, serta kemuliaan dan kekuatan mutlak hanyalah milik Allah. Kemudian adapun contoh perilaku meneladani asmaul husna al-husna adalah: satu, teguh memegang prinsip kebenaran dan tidak mudah terpengaruh ajaran buruk. Dua, berani membela yang benar, misalnya menegur teman yang mengganggu orang lain. Tiga, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan dan percaya bahwa Allah zat yang memberi kekuatan. Sudah? Oke. Ini saja teman-teman yang bisa kami sampaikan dari kesempatan pada hari ini dari kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya regu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok saya sengaja berdiri di depan teman-teman dengan tujuan ingin mempresentasikan hasil usaha kerja kelompok kami. Kami memilih asmaul husna al-qudus yang artinya zat yang maha suci. Adapun makna al-qudus adalah Allah itu maha suci dari segala kekurangan,
kesalahan dan sifat tercela. Dia bersih dan menyucikan. Adapun untuk menetapkan dan Roh Kudus, 1. Menjaga kebersihan diri, seperti mandi, memakai pakaian bersih, dan menjaga wudhu. 2. Menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. 3. Menjaga kesucian hati, menjauhi iri, dengki, dan niat buruk. Itu saja teman-teman yang bisa kami informasikan pada kesempatan kali ini. Dari kami kiranya ada kesalahan mohon dimaafkan dan diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami mewakili kelompok D untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami memiliki Asmaul Husna Al-Malik yang artinya Allah Maha Raja atau Maha Dewasa. Adapun makna dari Asmaul Husna Al-Malik ini adalah Allah adalah Raja dari seluruh alam, pemilik dan pengatur segala sesuatu dan tidak ada yang menandingi kekuasaannya. Contoh perilaku meneladani Al-Malik. 1. Disiplin dan bertanggung jawab atas tugas yang diamanahkan. Karena Allah menyukai hamba yang adil dan tertib. 2. Tidak sombong meskipun memiliki jabatan atau gelar. Sebab hanya Allah memiliki kekuasaan yang hakiki. 3. Mengelola amanah dengan baik, misalnya menjaga barang pinjaman, kelas atau lingkungan. Itu saja yang dapat kelompok saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kalian sudah mempresentasikan hasil tugas kelompoknya masing-masing. Dan saya nilai bagus. Tepuk tangan dulu. Yang pertama yang ingin menanggapi presentasi barusan, dipersilakan Pak. Oke, Ani dipersilakan. Berempat tanggapannya dengan sebelumnya mau menanggapi kelompok yang mana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok C atas presentasi yang telah disampaikannya tadi. Penjelasan tentang perilaku menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan kesucian hati sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kami menilai presentasi ini sangat bermanfaat karena mengingatkan kita bahwa kesucian tidak hanya secara fisik tetapi juga batin. Sebagai masukan bisa ditambahkan hubungan antara Al-Qudus dengan ibadah sehari-hari. Secara keseluruhan presentasi sudah sangat baik. Oke, dipersilakan dulu. Ya, itu tanggapan yang bagus yang merupakan hal yang bersifat membangun agar kita selalu meneladani Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok D atas pemaparan materinya. Penjelasan tentang Asmaul Husna Al-Malik sebagai Maha Raja dan Maha Penguasa sudah dapat dan sudah terjelas. Contoh perilaku seperti disiplin, tidak sombong, dan bertanggung jawab saat dilakukan dengan kehidupan siswa. Menurut kami, presentasi ini sudah baik dan memberikan pelajaran bahwa kekuasaan sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai saran, ke depan bisa ditambahkan contoh penerapan Al-Malik dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih atas presentasi ini. Ya, dipersilakan dulu. Itu merupakan sebuah tanggapan yang nilainya mengandung sebuah penilaian yang positif dan membangun karena mengajak kita
agar selalu lebih baik dan selalu meneladani nilai-nilai yang dikandung oleh Asmaul Husna. Selanjutnya anak-anak, saya minta tanggapan yang ketiga. Dipersilahkan. Oke, yang belum menanggapi di antara oke. Kira dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok A atas presentasinya tentang Asmaul Husna. Assalam. Menurut kami penjelasan tentang Asmaul Husna, Assalam tadi itu sudah jelas dan mudah dipahami. Makna bahwa Allah sebagai sumber keselamatan dan kedamaian telah disampaikan dengan baik. Contoh perilaku yang diberikan juga sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti menyebabkan salam, menghindari pertengkaran dan berbuat baik kepada sesama. Kemudian sebagai saran dari kami, kedepannya mungkin bisa ditambahkan dari Al-Quran atau hadis agar penjelasan semakin kuat secara keseluruhan. Presentasi kelompok A sudah baik, terima kasih. Oke, selanjutnya yang disampaikan kelompok B sebagai bentuk tanggapan kepada kelompok A barusan itu mengajak kita kalian agar di setiap mempelajari Asmaul Husna itu juga disertakan dalil-dalilnya, baik dalil dari Al-Quran juga dari hadis-hadisnya Nabi Muhammad, sehingga akan lebih baik dan lengkap sumber pengambilan dasarnya. Yang melihat ke layar, ada berapa semua Asmaul Husna anak-anak? 99. Ya, hanya saja yang kita pelajari pada kesempatan pagi ini hanya ada 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Selanjutnya saya akan memberikan tugas mandiri, tugas kepada satu persatu dari kalian, bukan tugas kelompok. Dipersilahkan kalian untuk mengerjakan tugas mandiri ini. Oke, jangan dikerjakan secara berkelompok, tetapi dikerjakan mandiri, dikerjakan satu persatu. Siap, Pak Guru. Silahkan dikerjakan tugas mandirinya. Baik, Pak Guru. Di situ tugas mandirinya itu kalian tuliskan arti dan makna Asmaul Husna dengan bahasa sendiri. Lihat ke layar. Inilah tugas mandiri kalian. Tuliskan makna Asmaul Husna yang kamu pilih. Pilih dulu Asmaul Husna yang 5, pilih 1. Bisa dipahami? Yang kedua, sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan assalam dalam kehidupan sehari-hari. Barusan sudah. Nah, kalian tugas jangan mentok. Yang ketiga, tuliskan satu dalil Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Sudah barusan. Yang keempat, buat satu contoh perilaku yang mencerminkan al-mu'min. Sudah juga barusan saya jelaskan. Silahkan untuk mengerjakan. Yang kelima anak, tuliskan satu hikmah mempelajari Asmaul Husna. Assalam. Oke, dikerjakan tugas mandirinya. Oke anak-anak, selesai. Belum. Bagaimana sudah selesai?
dikumpulkan, masing-masing kelompok dikumpulkan ke satu anak, lalu disetorkan ke saya. Oke, selanjutnya anak-anak, kita bersama-sama melakukan refleksi tentang atau evaluasi tentang materi yang sudah dipelajari kita bersama-sama. Kalian menjelaskan bagaimana perasaan dan tanggapan kalian setelah barusan kita belajar bersama-sama tentang Asmaul Husna. Sekarang saya minta salah satu di antara kalian untuk mengevaluasi atau menjelaskan bagaimana hasil atau perasaan kalian selama pembelajaran barusan. Dipersilahkan. Oke, gitu ya. Ya, dari kelompok C. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, kami memahami bahwa Asmaul Husna dan Kudus mengajarkan kesucian dan batin. Dalam diskusi kelompok, kami belajar bekerja sama sebagai tugas dan saling mendengarkan. Kami menyadari pentingnya menjaga kebersihan diri, lingkungan, serta membersihkan hati dari sifat-sifat terjelas sebagai bentuk pengalaman Asmaul Husna dan Kudus. Oke. Ada lagi? Oke, silakan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kami memahami bahwa Asmaul Husna al-Aziz menunjukkan bahwa Allah Maha Perkasa dan sumber kekuatan. Melalui kerja kelompok, kami belajar berkomunikasi dengan baik dan saling menguatkan dalam menyampaikan pendapat. Kami menyadari bahwa sikap percaya diri, teguh pada kebenaran, dan pantang menyerah merupakan bentuk meneladani Asmaul Husna al-Aziz. Oke. Selanjutnya masih ada? Oke, silakan. Dari pembelajaran hari ini, kami memahami bahwa Asmaul Husna as-Salam mengajarkan pentingnya menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi kelompok, kami belajar bekerja sama dan saling menghargai pendapat teman. Kami juga menyadari bahwa sikap menyebarkan salam, menghindari pertengkaran, dan berbuat baik merupakan bentuk nyata meneladani sifat as-salam. Oke. Selanjutnya masih ada? Oke, silakan. Oke. Melalui pembelajaran hari ini, kami memahami bahwa Asmaul Husna al-Malik menunjukkan Allah sebagai Maha Raja dan Maha Penguasa. Dalam kerja kelompok, kami belajar berkomunikasi secara baik dan bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Kami menyadari bahwa sikap disiplin, tidak sombong, dan menjaga amanah merupakan bentuk meneladani Asmaul Husna al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apa masih ada yang lain? Tidak. Kemudian anak-anak, untuk materi yang akan kita bahas pertemuan selanjutnya minggu depan adalah tentang mengimani para malaikat. Tentu itulah materi yang akan kita bahas di minggu depan. Semoga materi yang sudah disampaikan, materi yang sudah kita pelajari bersama itu menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Oke anak-anak, selesailah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk lebih barokahnya, maka kita berdoa bersama-sama. Tidak doa mulai.
silakan satu boleh keluar. Ya.